Sahabat yang saya sayangi, alhamdulillahirrabbilalamin, setelah hampir 1 jam mendaki Jabal Nur, sampai juga saya di Gua Hira. Sahabat sekalian, di tempat inilah Rasulullah SAW menyendiri, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghindari diri dari kebatilan orang kafir Quraisy ketika itu, serta merenung akan perilaku-perilaku dari orang-orang kafir Quraisy. Di tempat inilah Rasulullah SAW di usianya yang ke-40 tahun mendapatkan wahyu pertama. Pada saat itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW yang sedang berdiam diri di Gua Hira dan kemudian mengatakan, "Iqra, bacalah." Kemudian Muhammad bin Abdullah mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." "Aku tidak bisa membaca." Sampai akhirnya, "Iqra, bacalah." Kemudian malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkanmu dengan pena, mengajarkan apa-apa yang tidak engkau ketahui. Pada saat itu resmilah Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul turun dari Jabal Nur ini bertemu dengan Khadijah dan mengadukan rasa takutnya yang sangat luar biasa. Selimuti aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah, istri yang setia ini pun pada akhirnya menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam keadaan tenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya kepada Khadijah. Maka Khadijah mengatakan, "Wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Engkau adalah orang yang baik, suamiku. Engkau senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau senantiasa membantu orang-orang yang susah. Engkau senantiasa memuliakan tamu. Maka Allah tidak akan pernah mensia-siakan engkau." Maka Khadijah pun membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke saudaranya yaitu Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal pun mengatakan, "Seandainya aku masih hidup, aku pasti akan membelamu. Aku akan pasti menolongmu sekuat tenagaku. Engkau kelak akan diusir oleh orang-orang di Mekah ini." Rasul bertanya, "Apakah aku nanti akan diusir?" Maka Waraqah bin Naufal pun mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang membawa kebenaran kecuali mereka pasti akan diperangi." Sejak itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlahan-lahan mulai berdakwah, mengajak orang lain menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian kita kenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah SAW dibagi menjadi 2 bagian, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan selama 3 tahun. Pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah dengan keluarga terdekatnya dan juga sahabat terdekatnya. Dari kalangan wanita, yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dari kalangan anak laki-laki adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, pengasuhnya Ummu Aiman, dan juga sahabat yang sangat-sangat dicintainya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka semua belajar Islam melalui Rasulullah SAW di rumah salah seorang sahabat Nabi yaitu Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya berdekatan dengan Bukit Sofa. Disinilah Rasulullah dengan sangat tenang menyampaikan ajaran agama Islam sehingga mereka saling tolong-menolong untuk menyebarkannya kepada sahabat-sahabat lainnya. Ada satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar dapat memasuki Islam, karena kalau beliau masuk Islam maka Islam akan sangat kuat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun masuk Islam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu dakwah dilakukan secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bermula di Bukit Sofa yang saat ini terletak di dalam Masjidil Haram. Di Bukit Sofa itulah Rasulullah SAW memanggil penduduk Mekah. Ketika mereka semua sudah berkumpul, Rasulullah SAW mengatakan, "Di belakang bukit ini ada pasukan berkuda, apakah kalian percaya?" Lalu mereka mengatakan, "Engkau tidak pernah berdusta." Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, "Kalau begitu katakanlah la ilaha illallah." Rasulullah SAW mengajarkan tauhid di Bukit Sofa kepada penduduk Mekah.
Lalu salah seorang dari mereka bernama Abu Lahab mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad, engkau kumpulkan kami di tempat ini hanya untuk mengatakan hal yang demikian. Orang-orang kafir Quraisy pun mulai berpikir bagaimana caranya agar Muhammad menghentikan perbuatan tersebut, menghentikan ajaran agamanya. Maka mereka pun mengatakan, wahai Muhammad, hari ini kami beribadah kepada Tuhanmu, esok kalian kaum muslimin beribadah untuk Tuhan kami. Maka turunlah surah Al-Kafirun yang mengatakan, sekali-kali tidak akan kami pernah menyembah Tuhanmu, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kami adalah agama kami. Lalu penderitaan umat muslim semakin menjadi-jadi sebab orang-orang kafir Quraisy membuat sebuah perjanjian yang berisi pemboikotan terhadap kaum muslimin. Perjanjian itu ditempel di dinding Ka'bah dan termaktub di dalamnya, siapapun yang memasuki agama Muhammad, siapapun yang berbelas kasih kepada kaum muslimin dan menyediakan tempat tinggal untuk kaum muslimin, maka akan diputuskan hubungannya dengan orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan kaum muslimin dan tidak boleh memberikan makanan atau berdagang dengan kaum muslimin. Pada akhirnya, pemboikotan itu terjadi selama 3 tahun dan kaum muslimin sangat menderita. Mereka sangat kelaparan sehingga mereka memakan dedaunan. Banyak di antara mereka yang jatuh sakit sampai wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya pemboikotan itu pun berakhir ketika surat pemboikotan itu dimakan oleh anai-anai. Apakah penderitaan Rasulullah SAW selesai setelah pemboikotan itu selesai? Tidak. Rasulullah SAW terus-menerus menderita karena setelah kejadian pemboikotan ini, 2 orang yang paling dicintai dalam hidupnya wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.